وكبرة المؤمن رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتكلم أحدكم ومن يتكلم أحدكم فقد لغى ومن لغوا فلا جناح له أن تسمعوا ورحمكم الله أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'isatana linailir ridha wasya'adah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, Maha suci Allah yang telah menurunkan agama Islam di muka bumi ini sebagai agama yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Sholawat serta salam kita tujukan kepada Nabi besar junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah makhluk yang paling sempurna yang diturunkan ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menjaga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh kesadaran dan keinsafan. Karena hanya dengan takwalah jalan kita mendekati Allah Subhanahu wa taala, mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat Yunus ayat 63 sampai dengan 64. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya
fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jamaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua masih menikmati indahnya bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam penanggalan Hijriah. Secara bahasa, kata Sya'ban mempunyai arti berkelompok. Nama ini disesuaikan dengan tradisi bangsa Arab yang berkelompok mencari nafkah pada bulan Sya'ban. Sya'ban termasuk bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bulan yang keempat yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Salah satu cara Rasulullah memuliakan Sya'ban adalah banyak berpuasa pada bulan ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah menyatakan, Usamah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban." Kemudian Nabi mengatakan, bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menginginkan pada saat diangkatnya amalku, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah di bulan Sya'ban ini kita perkokoh keimanan dan ketakwaan. Mumpung masih ada waktu, mumpung bulan Sya'ban yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan ini. Kata Sya'ban juga berasal dari kata syi'ab yang bisa dimaknai sebagai jalan setapak menuju puncak. Artinya bulan Sya'ban adalah bulan persiapan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk menapaki dan menjelajahi keimanannya sebagai persiapan menghadapi puncak bulan suci Ramadan. Meniti perjalanan menuju puncak bukanlah hal yang mudah. Minimal memerlukan persiapan-persiapan yang terkadang sangat melelahkan dan menguras energi. Ingatlah, pekerjaan mendaki gunung yang mengharuskan berbagai macam pelatihan. Begitu pula meniti langkah menuju puncak selama bulan Sya'ban. Tentunya pendakian itu mengharuskan kesungguhan hati dan niat yang suci. Mendaki adalah usaha menuju yang lebih tinggi yang harus dilalui dengan susah dan payah. Kepayahan itu akan terasa ketika kita memilih berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagai bentuk pendakian menuju puncak yang akan kita lewati, yaitu persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendakian menuju puncak di bulan Sya'ban juga dapat dilakukan dengan cara banyak beristighfar dan meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Baik dosa yang kasat mata maupun dosa yang adanya di dalam hati dan tidak kasat mata. Karena bisa jadi justru dosa tidak terlihat inilah yang lebih menumpuk dibandingkan dosa kelakuan yang terlihat mata. Ujub, riya atau pamer agar dilihat orang lain. Sum'ah, yaitu pamer agar didengar orang lain. Takabur dan lain sebagainya. Coba kita dalami surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ammahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur.
Bukankah ayat tersebut di atas seolah mewajibkan manusia agar selalu insaf dan sadar bahwa berbagai anugerah kita di dunia ini, baik jabatan, kekuatan, kekayaan, kegagahan, kepandaian, dan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia pada awalnya tidak mengerti suatu apapun dan tidak mempunyai sesuatu apapun. Karenanya, jika sampai terbersit di dalam hati sebagai manusia akan kepemilikan dan keakuan, sadarlah bahwa itu adalah kesombongan dan ketakaburan. Apalagi kalau perasaan itu disertai dengan kesengajaan menafikan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah bertobat. Allah sendiri mengancam orang-orang seperti ini dalam surat At-Taha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dengan demikian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajiblah setiap manusia itu selalu bersujud dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Semakin berpangkat, semakin pandai, semakin kaya, semakin berada, maka sujudnya seharusnya semakin dalam dan penuh makna. Maka dari itu, di momen khutbah Jumat ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sidang Jumat sekalian, marilah di waktu yang istimewa ini, di bulan Sya'ban yang penuh fadilah ini, kita sama-sama mempersiapkan diri kita, memohon dan membersihkan jiwa kita dengan menjalankan berbagai amal soleh dan meminta pengampunan atau maghfirahnya, sehingga ketika kita sampai di puncak nanti, yaitu bulan suci Ramadan, kita menjadi manusia yang lebih siap menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hambanya, menjadi insan dan abdinya yang sebenar-benarnya seorang hamba, sebenar-benarnya seorang abdillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kita membersihkan jiwa, tentu hak untuk membersihkan jiwa bukanlah hak orang-orang yang selalu ke masjid. Hak membersihkan jiwa bukanlah orang yang selalu bersedekah dan berbuat kebaikan. Hak membersihkan jiwa adalah biarpun pelaku maksiat, biarpun sekarang masih seorang pemabuk, biarpun sekarang masih seorang penjudi, biarpun sekarang masih seorang yang terjerat di dalam lubang dosa-dosa, tetap mereka mempunyai hak untuk dapat membersihkan jiwa mereka.
Mereka masih berhak untuk berdoa kepada Allah. Allah masih menerima tobat mereka walaupun mereka masih terjerat di dalam lubang-lubang dosa. Maka mohonlah, wahai orang-orang yang terjerat di dalam dosa, mohonlah kepada Allah untuk keluar, untuk dikeluarkan dari jeratan dosa. Wahai pemakan riba, bermohonlah kepada Allah agar dibebaskan dari dosa riba. Wahai pemabuk, peminum minuman keras, berdoalah agar kalian dibebaskan oleh Allah dari jeratan dosa yang memabukkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Penerimaan tobat seorang hamba adalah hak Allah, bukan prediksi manusia. Maka siapapun yang mau bertobat, walaupun dalam keadaan terjerat dosa dan masih berkelimang dosa, dan juga masih belum bisa kuat untuk meninggalkan dosa, maka tetap berdoalah kepada Allah, maka Allah akan tetap mengabulkan doa-doa kalian. Allah melihat kalbu kalian, Allah melihat hati dan jiwa kalian, bukan melihat apa yang orang-orang sampaikan dalam teori-teori mereka. Tetaplah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kalian bertobat kepada Allah, memohon agar kalian dibukakan pintu hidayah walaupun kalian masih terjerat dosa. Mohonlah kepada Allah, semoga Allah akan memberikan rahmat dan ridho kepada kalian. Jangan berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kembali kita adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal dajjal. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah ampunan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah kelalaian mereka, sulamlah kekurangan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupilah kejelekan umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, perbaikilah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah, sejahterakanlah umat baginda kami Sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Alhamdulillah.